Setelah insiden di kafe ketika Mutiara terpeleset dan terjatuh, semua orang di sekitar berlari panik untuk menolongnya. Di antara mereka ada Rianti, yang kebetulan datang untuk bertemu dengan pemilik kafe terkait acara amal. Saat membantu Mutiara berdiri, Rianti tanpa sengaja melihat sesuatu yang membuat tubuhnya mendadak kaku. Sebuah tanda lahir di telapak kaki kiri Mutiara. Rianti memandangi tanda itu cukup lama, napasnya tercekat, wajahnya pucat seolah waktu berhenti. Tanda kecil berbentuk setengah bulan itu bukan sembarang tanda. Itu adalah tanda yang sama yang dulu dimiliki bayi yang ia lahirkan bertahun-tahun lalu. Bayi yang dikira telah meninggal dunia setelah dirawat oleh orang kepercayaan Aditya. Dalam sekejap, semua potongan masa lalu berputar di kepalanya. Malam kelahiran itu, tangisan bayi yang tiba-tiba menghilang, dan janji Aditya yang mengatakan bahwa anak mereka sudah tiada. Hati Rianti bergetar hebat. Ia berusaha menenangkan diri, tapi matanya terus menatap Mutiara yang masih meringis kesakitan. Ketika ia akhirnya berani mendekat lagi, air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Ia tahu, tidak ada lagi keraguan, Mutiara adalah anak kandungnya. Suara lirih keluar dari bibir Rianti, menyebut nama Mutiara dengan nada penuh haru. Semua orang yang ada di kafe terkejut melihat perubahan sikap Rianti yang tiba-tiba begitu emosional. Beberapa hari kemudian, Rianti memutuskan untuk mengunjungi Mutiara karena luka jatuhnya. Di sanalah, ia akhirnya mengungkapkan semuanya di hadapan Mutiara dan Cynthia. Ia menceritakan bahwa bertahun-tahun lalu, ia melahirkan seorang bayi perempuan dengan tanda lahir yang sama, persis di telapak kaki kiri. Tetapi, bayi itu dinyatakan meninggal dunia karena alasan medis yang tidak jelas. Setelah itu, Aditya mengambil alih semua urusan dan melarang Rianti mencari tahu lebih jauh. Kini, setelah melihat Mutiara, semua kebohongan itu mulai terkuak. Mutiara terdiam mendengar pengakuan itu. Ia merasa jantungnya berdetak tak karuan, antara terkejut dan tak percaya. Selama ini, Rianti dikenal sebagai sosok yang keras dan cenderung menentangnya dalam banyak hal. Sulit baginya menerima bahwa wanita yang sering memperlakukan dirinya dingin itu adalah ibu kandungnya sendiri. Air mata pun menetes tanpa bisa ditahan, mencampur antara kebingungan dan luka batin. Kenzo, yang berada di sisi Mutiara, ikut terpukul dengan kenyataan itu. Dalam hatinya muncul dilema besar. Jika Rianti benar-benar ibu kandung Mutiara, berarti mereka memiliki hubungan darah yang membuat cinta mereka tak lagi mungkin. Kenzo terlihat hancur, dan untuk pertama kalinya ia memilih diam, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Sementara itu, Aditya yang selama ini menyimpan rahasia besar mulai merasa terpojok. Ia tahu kebohongan masa lalunya tak bisa disembunyikan lagi. Cynthia pun mulai mencurigai bahwa Aditya mungkin sengaja memisahkan Mutiara dari Rianti di masa lalu demi alasan yang belum sepenuhnya terungkap. Sejak hari itu, arah cerita berubah drastis. Rahasia yang selama ini terkubur mulai terangkat ke permukaan, mengguncang hubungan setiap tokoh. Rianti kini diliputi rasa bersalah dan bertekad untuk menebus dosa-dosa masa lalunya, sementara Mutiara dihadapkan pada kenyataan pahit tentang siapa dirinya sebenarnya. Kenzo di sisi lain harus berjuang menahan perasaan cintanya yang kini terlarang. Momen ini menjadi titik balik besar, bukan hanya dalam kehidupan Mutiara dan Rianti, tetapi juga dalam keseluruhan cerita. Semua kepalsuan, dendam, dan rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi mulai runtuh satu persatu, membuka babak baru yang jauh lebih emosional dan penuh gejolak batin. Rianti kini diliputi rasa bersalah dan bertekad untuk menebus dosa-dosa masa lalunya, sementara Mutiara dihadapkan pada kenyataan pahit tentang siapa dirinya sebenarnya. Kenzo di sisi lain harus berjuang menahan perasaan cintanya yang kini terlarang.
Momen ini menjadi titik balik besar, bukan hanya dalam kehidupan Mutiara dan Rianti, tetapi juga dalam keseluruhan cerita. Semua kepalsuan, dendam, dan rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi mulai runtuh satu persatu, membuka babak baru yang jauh lebih emosional dan penuh gejolak batin. Rianti benar-benar terguncang setelah mengetahui kenyataan yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Selama ini, ia memandang Mutiara dengan penuh kebencian, menganggap gadis itu sebagai sumber masalah, anak yang dianggap merebut perhatian Kenzo, bahkan sempat mengira Mutiara hanya ingin mencari keuntungan dari keluarga mereka. Namun kini, semua kebencian itu berubah menjadi perasaan yang campur aduk, penyesalan, haru, dan luka yang sangat dalam. Saat ia menyadari bahwa gadis yang selama ini ia hina dan rendahkan ternyata adalah darah dagingnya sendiri, air matanya tak bisa lagi terbendung. Rianti merasa seperti tertampar keras oleh masa lalu. Ia menatap wajah Mutiara dengan pandangan yang berbeda, bukan lagi dengan rasa curiga, tetapi dengan kasih seorang ibu yang baru menyadari betapa besar kesalahannya. Kebenaran itu akan mengguncang seluruh tokoh. Rianti yang selama ini sering menekan dan meremehkan Mutiara, kini harus menghadapi kenyataan bahwa gadis yang ia sakiti adalah darah dagingnya sendiri. Aditya akan ikut panik karena rahasianya selama ini bisa terbongkar, bahwa ia sebenarnya tahu lebih banyak tentang asal-usul Mutiara daripada yang ia akui. Kenzo pun akan mengalami konflik besar. Ia akan bingung dan terpukul, apalagi jika hubungan cintanya dengan Mutiara sudah semakin dalam. Mengetahui bahwa Mutiara ternyata memiliki hubungan darah dengan keluarga Aditya akan membuatnya mempertanyakan segalanya, dari cinta, kepercayaan, hingga nasib mereka ke depan. Sementara itu, Cynthia juga akan terkejut karena selama ini ia menyangka bahwa Mutiara adalah anak Widuri. Fakta bahwa Rianti adalah ibu kandungnya membuat posisi Cynthia berubah dari orang yang tahu sebagian kebenaran menjadi saksi yang harus ikut menjaga rahasia besar ini.